Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pembelajaran matematika kelas 8 semester 1. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas materi tentang persamaan garis lurus untuk bagian yang pertama. Kali ini, kita akan melanjutkan materi yang kedua, masih berkaitan dengan persamaan garis lurus, yaitu persamaan garis lurus bagian yang kedua, yaitu tentang menentukan kemiringan persamaan garis lurus, atau menentukan gradien persamaan garis lurus. Masih bersama saya, Suprapto. Sebelum kita melanjutkan, silahkan bagi yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, dan silahkan diklik tombol like. Tujuan pembelajaran untuk materi hari ini, atau materi kali ini, yaitu siswa atau peserta didik dapat menentukan gradien garis lurus dengan benar, atau peserta didik dapat menentukan kemiringan garis lurus dengan benar. Untuk lebih memahami tentang kemiringan garis atau gradien garis lurus, silahkan amati gambar tangga berikut ini. Ada dua gambar tangga. Yang pertama adalah tangga untuk tempat tidur bertingkat. Sedangkan untuk yang kedua adalah tangga untuk naik ke lantai yang kedua. Pada gambar yang sebelah kiri, tangga untuk tempat tidur tingkat seperti pada gambar merupakan salah satu contoh dari penerapan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Agar tangga aman, nyaman, dan tidak berbahaya jika dinaiki, maka harus ditentukan dengan tepat kemiringan tangga tersebut. Begitu juga untuk tangga untuk naik ke lantai yang kedua. Ini juga agar tangganya aman, nyaman, dan tidak berbahaya jika dinaiki, maka harus ditentukan kemiringan yang paling tepat. Semakin curam tangga, maka akan semakin berbahaya jika dinaiki. Sedangkan semakin landai tangga baik untuk tempat tidur maupun untuk naik ke lantai yang kedua, maka akan semakin aman. Nah, sekarang apa itu gradien atau kemiringan garis? Gradien garis atau kemiringan garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Saya ulangi. Gradien garis atau kemiringan garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Gradien garis biasanya dilambangkan dengan huruf M. Saya ulangi. Gradien garis biasanya dilambangkan dengan huruf M. Kemudian untuk menentukan kemiringan atau gradien garis, maka kita bisa menggunakan rumus secara umum, yaitu kemiringan atau gradien sama dengan perubahan panjang sisi tegak
atau vertikal dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Atau bisa dituliskan gradien garis atau kemiringan garis sama dengan M. Karena tadi gradien garis dilambangkan dengan huruf M. Maka M sama dengan perubahan nilai Y atau sisi tegak dibagi dengan perubahan nilai X atau sisi yang mendatar. Atau sama dengan perubahan dilambangkan dengan delta Y dibagi dengan delta X. Ya, inilah nanti rumus yang kita gunakan untuk menentukan kemiringan atau gradien garis lurus. Untuk mencari gradien suatu garis yang diketahui grafiknya, selalu mulailah dari titik yang sebelah kiri. Kemudian bergeraklah mendatar ke kanan. Dilanjutkan bergerak ke atas atau ke bawah. Maka dengan cara seperti itu, maka akan diperoleh perubahan nilai X selalu positif, sedangkan perubahan nilai Y dapat bernilai positif atau negatif. Ya, ini kurang Y. Saya ulangi. Jadi untuk mencari gradien dari suatu garis yang diketahui grafiknya, maka silahkan mulailah dari titik yang sebelah kiri, kemudian bergeraklah mendatar ke kanan, kemudian dilanjutkan bergerak ke atas atau ke bawah, sesuai dengan garisnya. Maka dengan cara seperti itu, maka akan diperoleh perubahan nilai X yang selalu positif, sedangkan perubahan nilai Y dapat bernilai positif atau negatif. Maka di sini ditulis nilai delta Y akan positif jika garisnya bergerak ke atas. Sedangkan untuk nilai delta Y bernilai negatif jika garis bergerak ke bawah. Nah, jadi kalau garisnya bergerak ke atas positif untuk Y-nya, sedangkan kalau garisnya bergerak ke bawah, maka Y-nya atau delta Y-nya bernilai negatif. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Ada persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan 2/3X ditambah 1. Ya, pada pertemuan yang lalu, kalian sudah belajar bagaimana cara menggambarkan grafik untuk persamaan garis lurus yang seperti ini. Maka, kalau kita gambarkan dalam grafik Kartesius, akan diperoleh gambar seperti ini. Ya, ini sebagai contoh, maka akan diperoleh gambar seperti ini. Nah, kemudian cara kita menentukan gradiennya adalah, ini sebagai contoh, kita ambil, nah tadi, bergerak dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Ya, ini contohnya, bergerak dari titik 0,1, bergerak ke kanan, ya, sebanyak 3 langkah. 3 satuan, 1, 2, 3. Nah, maka di sini delta X-nya sama dengan 3 atau 3 satuan. Kemudian bergerak ke atas, ya, bergerak ke atas
1, 2. 2 satuan. Sehingga nilai delta Y-nya bernilai positif karena bergerak ke atas. Ini tidak harus dimulai dari titik 0,1. Nah, boleh dimulai dari sini misalkan. Dari sini ditarik ke sini dan ke atas. Silahkan. Nanti tinggal dihitung. Misalkan dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan. Sampai sini 7. Berarti delta X-nya 7. Kemudian ke atas. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini tidak genap ya. Maka kita cari titik yang berpotongan ketemu di pojok ya. Misalkan ini. Nah, ini kita tarik ya. Ini titik yang ini kita tarik ke sini. Oh, berarti ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini berarti kalau dari sini ke sini, ini 9 satuan, X-nya 9, kemudian ke atas. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka diperoleh delta X-nya 9, delta Y-nya 6. Ini boleh-boleh saja. Nah, maka dari sini delta Y-nya bernilai positif karena bergerak ke atas. Nah, maka diperoleh gradien garisnya, ya karena tadi rumusnya adalah delta Y dibagi delta X, atau perubahan Y, perubahan yang vertikal atau yang tegak, dibagi dengan perubahan yang horizontal atau yang mendatar. Sehingga diperoleh tadi delta Y-nya sama dengan 2, sedangkan delta X-nya sama dengan 3. Maka diperoleh gradien garis untuk Y sama dengan 2/3 X ditambah 1 adalah M sama dengan 2/3. Sekarang kita lihat untuk contoh gambar yang kedua. Yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah Y sama dengan 2/3 X ditambah 1. Sekarang yang kedua, persamaan yang kedua adalah Y sama dengan negatif 2/3 X ditambah 1. Nah, bagaimana untuk gambar persamaan garis Y sama dengan negatif 2/3 X ditambah 1? Maka sesuai dengan apa yang kalian pelajari pada pertemuan yang lalu, maka dapat kita gambarkan dalam grafik koordinat kartesius akan diperoleh ya gambar seperti ini. Ya. Diperoleh gambar seperti ini untuk grafiknya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan gradien garis untuk persamaan Y sama dengan negatif 2/3 X ditambah 1. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, maka tadi dari sebelah kiri bergerak ke sebelah kanan. Nah, sekarang kita ambil salah satunya, ya, misalkan kita tarik dari titik 0,1, kita tarik ke sebelah kanan. Ya, 1, 2, 3. Ya, bergerak ke kanan 3 satuan. Sehingga diperoleh delta X-nya sama dengan 3. Nah, berasal dari 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, sekarang setelah bergerak ke kanan 3 satuan, kemudian untuk menuju masih ke garis ini, maka kita tarik garis ya ke bawah. Nah, ya, dari tadi 1, 2, 3 ke kanan, kemudian ke bawah 1, 2. Maka diperoleh delta Y-nya sama dengan negatif 2. Ya, karena ini turun. Turun tadi sudah disepakati
delta Y-nya sama dengan negatif 2. Nah, kalau tadi positif atau bergerak ke atas, delta Y-nya sama dengan 2. Untuk garis yang turun, ya tadi kita gunakan delta Y sama dengan negatif 2. Artinya ini turun. Nah, maka dari sini kita peroleh karena delta Y-nya bernilai negatif, ya. Maaf, ini tulisannya harusnya bergerak ke bawah. Ya, ini salah ketik. Delta Y bernilai negatif karena bergerak ke bawah. Maka gradien garisnya M sama dengan delta Y per delta X sama dengan negatif 2/3. Ya, karena tadi delta Y-nya negatif 2 per delta X-nya sama dengan 3. Sehingga diperoleh gradien garisnya sama dengan negatif 2/3. Ya, semoga dengan ini sudah ada gambaran bagaimana cara menentukan gradien garis kalau berdasarkan gambar grafik Cartesius atau grafik persamaan garis lurus. Nah, sekarang bagaimana menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya? Nah, kalau tadi berdasarkan gambar, nah sekarang bagaimana cara menentukan gradien garis jika diketahui persamaan garisnya? Nah, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah N. Ya, saya ulangi. Yang pertama adalah gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah N. Nah, untuk menentukan gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah N, nah, adalah M. Ya, jadi gradien garisnya, kalau persamaan garisnya sama dengan Y sama dengan MX ditambah N, maka untuk gradiennya adalah M atau koefisien dari X. Jadi bilangan atau angka yang ada di depan X atau koefisien dari X. Nah, sebagai contoh, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 3X ditambah 5 adalah M sama dengan negatif 3. Nah, karena di sini koefisien dari X-nya adalah negatif 3. Sehingga gradien garis untuk persamaan garis Y sama dengan negatif 3X ditambah 5, yaitu gradiennya atau M-nya sama dengan negatif 3. Sekarang untuk yang kedua, yaitu gradien garis dengan persamaan AX ditambah BY sama dengan C. Untuk gradien garis dengan persamaan AX ditambah BY sama dengan C atau AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, maka kalau AX ditambah BY sama dengan C, ini akan ekuivalen atau sama artinya dengan nilai Y sama dengan negatif A per B X ditambah C. Ya, jadi di sini untuk persamaan AX ditambah BY sama dengan C, ini persamaannya akan sama dengan Y sama dengan negatif A per BX ditambah C per B. Ya, maka di sini untuk gradiennya, ya, sebenarnya sama dengan tadi. Kalau tadi Y sama dengan MX ditambah N, ya, maka gradiennya adalah M. Kalau sekarang Y sama dengan negatif A per BX ditambah C, berarti gradiennya adalah yang koefisien dari X-nya. Sehingga M sama dengan negatif A per B. Sehingga kalau nanti ada persamaan AX ditambah BY sama dengan C, atau AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka kita gunakan
Untuk menentukan gradiennya, yaitu menggunakan rumus M sama dengan negatif A per B. Sebagai contoh, gradien garis dengan persamaan 5X kurangi 4Y sama dengan 9. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi, maka di sini nilai A-nya sama dengan 5, yaitu A adalah koefisien X, sedangkan B adalah koefisien Y. Maka koefisien dari X-nya sama dengan 5, berarti nilai A sama dengan 5, sedangkan nilai B-nya sama dengan negatif 4. Nah, kemudian tadi rumusnya adalah M sama dengan negatif A per B. Sehingga diperoleh sama dengan negatif A. A-nya tadi sama dengan 5. Per B-nya sama dengan negatif 4. Sehingga diperoleh negatif 5 dibagi negatif 4 atau sama dengan 5 per 4. Kemudian yang ketiga adalah gradien garis jika diketahui dua titik, yaitu titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2. Maka gradien garisnya kita gunakan rumus, yaitu M. Ya, tadi kan sesuai dengan gambar yang pertama. Rumus gradien adalah M sama dengan delta Y dibagi delta X. Nah, karena di sini nilai X dan nilai Y-nya ada 2, maka kita gunakan delta Y-nya menjadi Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Ya. Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Atau dibalik juga tidak masalah. Y1 kurangi Y2 per X1 kurangi X2. Jadi kalau depannya 2, maka X-nya ini juga 2. Yang belakang 1. Nah, kalau yang depannya 1, ini 1, maka yang belakang ini 2, Y2, ini X2. Ini boleh-boleh saja. Jadi kita kalau menemukan diketahui dua titik, nah maka untuk mencari gradiennya, kita gunakan rumus Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Sebagai contoh, gradien garis yang melalui titik P 1, negatif 5 dan Q negatif 3,3. Maka di sini X1-nya adalah 1, Y1-nya negatif 5, X2-nya negatif 3, Y2-nya adalah 3. Maka kita gunakan rumus M sama dengan Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Sama dengan, ya, Y2-nya sama dengan 3, dikurangi Y1-nya sama dengan negatif 5, per, atau dibagi, X2-nya negatif 3, X1-nya adalah 1. Sehingga diperoleh 3 dikurangi negatif 5, dibagi negatif 3 kurangi 1. 3 dikurangi negatif 5 sama dengan 3 tambah 5, sama dengan 8. Negatif 3 dikurangi 1 sama dengan negatif 4. Sehingga 8 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 2. Nah, ini sebagai contoh. Nah, sekarang sifat-sifat dari gradien garis. Yang pertama, jika garis dari kiri ke kanan naik, ya, saya ulangi, jika garis dari kiri ke kanan naik, maka gradiennya bernilai positif atau M-nya lebih dari 0. Yang kedua, jika garis dari kiri ke kanan turun, maka gradiennya bernilai negatif atau M kurang dari 0. Yang ketiga, jika garis sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya 0 atau M sama dengan 0. Yang keempat,
Jika garis sejajar dengan sumbu Y, maka garis tersebut tidak memiliki gradien atau gradiennya tidak terdefinisi. Lebih jelasnya, kita lihat yang pertama. Jika garis dari kiri ke kanan naik, ya, maka gradiennya bernilai positif. Kalau kita gambarkan, ini sumbu X, sumbu Y. Nah, ini gambarnya seperti ini. Maka kalau miringnya, ya, miring ke kanan, ini ya, berarti nanti nilai gradiennya bernilai positif. Jadi miring ke kanan, ini naik, ke kanan naik ya, dari kiri, ini ke kanan, mau ke kanan naik, maka M-nya bernilai positif atau lebih dari 0. Nah, sedangkan yang kedua, sumbu X, sumbu Y, ya, gambarnya ya, dari kiri ke kanan turun, ya. Ini mau ke kanan kan turun. Maka ini bernilai negatif, ya. Atau kurang dari 0 ini ya. Bernilai negatif. Jadi miring ke kanan positif, miring ke kiri negatif ya. Atau ke kanan naik, ke kiri ke kanan turun. Nah, kalau ke kanan naik ini positif, ke kanan turun ini negatif. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Kalau yang ketiga adalah garisnya sejajar sumbu X. Nah, kalau garisnya sejajar sumbu X, maka ini memiliki gradien sama dengan 0. Ya, memiliki gradien sama dengan 0. Sedangkan kalau garisnya sejajar sumbu Y, ya seperti ini, maka ini tidak memiliki gradien atau gradiennya tidak terdefinisi. Jadi kalau sejajar sumbu X gradiennya 0, kalau sejajar sumbu Y gradiennya tidak terdefinisi atau tidak memiliki gradien. Sebagai contoh, tentukan kemiringan garis berikut ini. Ya. Ini ada dua. Nah, berapakah kemiringan atau gradien dari gambar yang ada di layar ini? Nah, maka kita bisa menjawabnya. Yang pertama, gambar yang pertama, nah, seperti arahan yang pertama yaitu kita tarik dari kiri ke kanan, ya, mendatar, ya, 1, 2, 3, 4. Maka diperoleh delta X-nya sama dengan 4. Kemudian setelah sampai sini, kemudian tarik turun. Nah, turun sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Berarti delta Y sama dengan negatif 5 karena turun. Sehingga diperoleh gradien garisnya adalah M sama dengan delta Y dibagi delta X sama dengan negatif 5 per 4. Nah, jadi gradien garis ini adalah negatif 5 per 4. Sekarang kita lihat yang kedua. Ya, caranya sama, yaitu nah, kita tarik dari kiri ke kanan. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan, berarti delta X sama dengan 8. Kemudian, setelah ke kanan, kemudian ke atas, sebanyak 2 langkah atau 2 satuan. Sehingga delta Y-nya sama dengan 2. Ini karena ke atas ya, sehingga nilainya adalah positif 2. Maka diperoleh gradien garisnya adalah M sama dengan delta Y dibagi delta X sama dengan 2 per 8. 2 per 8. Atau kalau disederhanakan, dibagi 2, 1 bagi 2 sama dengan 4. Sehingga gradien untuk garis ini adalah 1 per 4. Nah, kalau kita lihat di sini, nilainya, di sini negatif 1, 1 per 4, ini 1 per 4.
maka ini mendekati 0 atau landai. Maka ini akan tidak begitu berbahaya. Tapi kalau ini karena sudah pecahannya negatif 1, lebih dari negatif 1, ya, atau 1 lebih dari 1, maka ini akan semakin curam. Ya. Tapi kalau nilainya pecahan, itu akan semakin landai. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Tentukan gradien garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 3X ditambah 2, dan yang B, 3X ditambah 6Y kurangi 5 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah yang pertama, Y sama dengan negatif 3X ditambah 2. Gradien garis dari persamaan Y sama dengan negatif 3X tambah 2, sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, yaitu adalah gradien diperoleh dari koefisien dari X-nya. Nah, di sini koefisien X-nya adalah negatif 3. Maka M sama dengan negatif 3. Kemudian untuk yang kedua, 3X ditambah 6Y kurangi 5 sama dengan 0. Maka diperoleh A-nya sama dengan 3, nilai B-nya sama dengan 6, C-nya negatif 5. Maka gradien garis untuk persamaan tersebut adalah M sama dengan negatif A per B. Negatif A-nya 3, negatif 3 per B-nya sama dengan 6. Sehingga diperoleh sama dengan negatif 1 per 2. Ya, jadi gradien garis yang pertama, Y sama dengan negatif 3X tambah 2, itu sama dengan M-nya negatif 3. Sedangkan untuk persamaan garis 3X ditambah 6Y kurangi 5 sama dengan 0, M-nya atau gradiennya sama dengan negatif 1 per 2 atau negatif setengah. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Tentukan gradien garis yang melalui titik A negatif 4,2 dan B 2,3. Nah, maka dari sini garis yang melalui titik A 4, negatif 2. Oh, kebalik ini ya. Ya. 4 ya, 4, negatif 2 dan B 2,3. Maka di sini X1-nya 4 ya, Y1-nya negatif 2. Ini salah ketik ya, harusnya 4, negatif 2. Ini tertulis negatif 4,2. Ya, ini diralat. A-nya 4, negatif 2, ya, B-nya 2,3. Sehingga X1-nya 4, Y1-nya negatif 2. Sedangkan B-nya 2,3, berarti X2-nya 2, Y2-nya 3. Maka gradien garisnya adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Sama dengan 3 dikurangi ya, negatif 2. Ya, 3 kurangi negatif 2 per 2 dikurangi 4. Diperoleh 3 kurangi negatif 2 sama dengan 5. 2 kurangi 4 sama dengan negatif 2. Sehingga M-nya sama dengan negatif 5 per 2. Ya, maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bersama-sama bahwa gradien atau kemiringan garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Semakin curam atau semakin nanjak, maka nilai gradiennya akan semakin besar, lebih dari 1 atau lebih dari negatif, kurang dari negatif 1. Semakin kecil, ya, atau kalau nilai kemiringan berupa pecahan, maka kemiringannya akan semakin landai atau semakin tidak berbahaya. Kemudian yang kedua, jika garis dari kiri ke kanan naik, maka gradien bernilai positif. Sedangkan jika garis dari kiri ke kanan turun, maka gradien bernilai negatif. Yang ketiga,
Gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C adalah M. Jadi gradien untuk garis persamaan Y sama dengan MX ditambah C, yaitu koefisien dari X, yaitu sama dengan M. Kemudian yang keempat, gradien garis dengan persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 adalah M sama dengan negatif A per B. A-nya adalah koefisien X, B-nya adalah koefisien Y. Kemudian yang kelima, gradien garis yang melalui titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2 adalah M sama dengan Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Ya, itulah materi tentang kemiringan garis atau gradien garis lurus. Ya, semoga kalian dapat memahami tentang materi gradien. Selamat belajar, selamat mencoba. Semoga sukses dan bisa memahami materi untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi di materi berikutnya, persamaan garis lurus untuk bagian yang ketiga. Kita jumpa lagi. Selamat belajar. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.